Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya salam. Yang saya hormati Bapak Komisaris KB Bank Syariah, yaitu Bapak Dedi S.A. Qadir dengan Bapak Mustafa Abu Bakar. Yang saya hormati Bapak Dirut, Bapak Iwan, dan juga Bapak Ahmad Aidil Ritonga sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko, dan segenap para pimpinan, para hadirin hadirat. Insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Yang keluar mau buka puasa belum? Belum, ntar maghrib. Para hadirin, tak terasa waktu kita udah sepekan. Orang beriman tuh dia kalau lewat tiap harinya dari bulan suci Ramadan, dia merasa kerugiannya kayak kerugian kehilangan harta terbesar lah. Jadi kalau antum menilai satu hari Ramadan dengan 1 miliar pun nggak terbayar. Bayangkan ya, dengan 1 miliar pun tidak terbayar. Jangankan waktu di Ramadan, waktu hari-hari aja nggak bisa dibeli pakai uang. Mahal sekali. Ini jam-jam yang luar biasa. Coba bayangin dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariḍah fima siwa, wa man taqarraba fihi, siapa orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan sunnah, maka pahalanya seperti amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, kalimatnya mendekatkan diri kepada Allah, dengan amalan wajib di bulan suci Ramadan, kana kaman adda 70 fariḍah fima siwa, seperti dia mendirikan 70 kali amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. 70 loh. Ya salam. Ini orang akhir zaman nih asik juga nih, lucu-lucu juga nih. Kalau ada orang ngomong pahala, udahlah nggak usah ngomong pahala, karena emang dia nggak terlalu penting bagi dia pahala, karena dia juga nggak terlalu kepengen. Giliran duit diomongin seneng. Ya salam itu. Kalau ada direktur ngumumin, yang kerjanya semangat bulan ini digaji 2 kali lipat, antum Pak Dir nggak usah ngomong-ngomong duit lah. Malah semuanya hore, amin, semangat. Ya nggak? Giliran pahala 70 kali lipat nggak mau.
udah deh nggak usah ngomong pahala. Giliran duit mesti diomongin. Itu kayaknya orang-orang akhir zaman ini memang beda sama zaman Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabatnya mereka tuh antusias sekali. Kalau dibilang ini pahalanya sekian, ini pak, itu antusias. Sekarang ini kurang. Kenapa begitu? Karena orang sekarang banyak yang tidak tahu manfaat pahala. Tidak tahu, bahkan tidak yakin manfaat pahala. Kalau dijanjiin duit, semangat. Pahala, coba deh ente iseng-iseng sama temen ente deh. Ntar malam yang tahajudnya mulai jam 1 sampai subuh, terus antum janjiin ditransfer 3 juta ya. Gak usah gede-gede, 3 juta ya. Pada bangun gak? Ya salah. Coba Pak Dirut, coba sekali-sekali bikin acara begitu. Saya yakin hadir semua ini. Yakin anak. Ya salam. Kapan ya acara begitu ya? Bagus juga deh. Ustadznya 30 deh. Wah. Luar biasa. Kalau duit motivasinya semangat. Pahala kurang. Jadi ini ibarat siapa ya? Mau lewat mana ini? Sini Pak, lewat sini Pak. Enggak ada orang sholat sini, lewat sini. Hati-hati. Kasih lewat. Sampai di mana saya ngomongnya? Walhasil. Dia ada kesibukan, ada kepentingan. Jadi para hadirin sampai di mana tadi? Anak kecil yang belum ngerti duit, yang belum ngerti apa? Duit. Ini kita main logika dulu. Coba antum suruh lari sini dari sono ke sini nih, dikasih duit nih 100.000 nih, nggak tertarik. Betul nggak? Tertarik nggak? Enggak, hati ente mau kasih, apalagi cek. Nih cek nih 100 juta nih, nggak tertarik. Tapi kalau antum kasih permen atau coklat yang harganya nggak sampai 10.000, tertarik nggak? Tertarik. Paham ya? Paham dong? Masa nggak paham? Ya salam itu. Nah, kita kayak anak kecil itu deh. Duit, pun, wah semangatnya beda. Giliran pahala kurang, karena ya kita kayak anak kecil tadi itu. Kita belum mengerti, belum meyakini manfaat pahala. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang manfaat pahala. Di Al-Quran ini Allah sampaikan tentang manfaat pahala. Di surat apa diantaranya? Di surat apa? Al-Qari'ah. Itu ada di Juz Ammah. Ini hafal semua ini Al-Qari'ah. Kerja di Bank Syariah kan insya Allah Juz 30 aja minimal hafal lah. Benar gak? Iya. Pernah perlombaan ngaji nggak? Belum? Iya. Ada. Sampai di mana tadi, Pak? Al-Qari'ah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qari'ah ayat 6. Fa amma man saqulat mawazinuh. Dan kelanjutannya ayat 7, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang yang berat timbangannya, timbangan pahalanya maksudnya, nanti di akhirat ditimbang pahalanya banyak, nguatin pahala kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir
radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Artinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente belum tahu manfaat pahala. Sama kayak sekarang, misalnya dengan ente banyak al-fulusu. Ente tahu arti al-fulus nggak? Apaan? Nih, apa nih? Hah? Dia takut dibilang fulus ya. Iya nih jari, cuman kalau digoyang-goyang ini namanya bahasa isyarat. Namanya duit. Ini bahasa isyarat, tahu orang jarinya. Oh, pakai tanya juga tahu. Tadi bilang fulus, bilang jari, bilang fulus. Ini bahasa isyarat. Bahasa apa? Isyarat. Istri ente kalau dia begini-begini apa artinya? Bang, gini apa? Paham nggak? Nggak paham. Ente kasihnya lontong malah. Fulus. Amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ente bayangin, pahala nih di akhirat aja manfaat menyebabkan ente masuk surganya Allah, apalagi di dunia. Gini ya. Sama kayak tadi anak mau cerita. Misalnya nih duit ada 2 lembar, katanya tadi panitia bilang mana nih? Sebelum jam 1 ada kuis. Per orang 5, nolnya 4. Kalau nolnya 10 sih buat aneh nih. Ya salah. Ternyata duit nih banyak nolnya ya. Balik lagi para hadirin. Ini kalau ente banyak fulus di dunia kan ente bisa beli macam-macam, bener nggak? Beli rumah, pakai apa itu? Beli mobil. Siapa tuh mau nikah lagi? Gimana sih? Yang bener loh ngomongnya. Aduh, bahaya. Ya salam. Pokoknya kan kalau ada duit ente bisa belanja di dunia kan, benar nggak? Bisa kan? Tapi duit nggak bisa dibelanjain di akhirat, karena duit juga udah nggak laku. Begitu orang mati, duitnya nggak laku. Ingat cerita Ashabul Kahfi? Ingat ceritanya? Apaan? Ashabul Kahfi kan berapa tahun tidurnya? 309 tahun. Kemudian kan salah satu dari mereka kan turun ke pasar kan, mau beli makanan kan, pakai uang yang lama ternyata kan. Laku nggak? Enggak. Tuh duit tuh nggak laku. Coba ente bawa, jangan jauh-jauh duit yang lama, duit yang dulu ente SD aja deh, yang sekarang usianya 40-an ke atas tuh. Dulu duit 500 perak gambar apa tuh? Nah itu coba tuh bawa sekarang, nggak laku. Ya salam itu. Jadi pahala laku buat akhirat. Makanya sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kalau janjinya pahala, semangat semua. Contoh ya, saya kasih contoh ini. Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Siapa orang salat subuh jamaah? Ini subuhnya jamaah semua nih, Masya Allah. Kecuali yang habis sahur tidur. Aduh kacau tuh orang. Siapa yang sholat subuh jamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, sampai waktu apa? Syuruqo, pakai qaf. Syuruqo, isroqo. Kemudian dia sholat 2 rakaat, Allah berikan dia pahala seperti pahala orang haji umroh.
Sempurna, sempurna, sempurna. Ya salam. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Derajat hadis hasan, tidak dhaif. Dikabarkan itu di zamannya salafun saleh, 300 tahun lah masih setelah Rasulullah SAW. Bahkan di belakangan ini kalau orang-orang soleh, dia diajak urusan dunia, dia bilang nanti ba'da syuruk, dia bilang nanti. Udah syuruk, ayo kita kerja. Kalau ini enggak dulu, ana nyari pahala ini dulu. Ya salam. Apalagi ini nih, dibilang Ramadan dikali lipatkan sampai berapa? 70 kali. Keterlaluan, nggak semangat. Ya salam. Keterlaluan, wallah keterlaluan. Kita nih kayak apa ya? Ya kayak mengabaikan gitu. Ini kan janji dari Allah. Kok kita kayak nyepelein? Akhirnya bukan orang nggak butuh pahala, lama-lama orang kayak nyepelein pahala dari Allah. You know? Ketika ada seorang presiden memberikan piala untuk pertandingan bola misalnya, ente lihat tuh cara mainnya gimana semua itu. Ada yang malas-malasan. Wow, mempertaruhkan segalanya tuh kiper. Ada perhatiin terbang kanan, terbang kiri. Iya loh. Luka pun siap mereka. Hah? Iya nggak? Patah tulang pun siap. Demi meraih pahala presiden itu, piala presiden itu. Aneh ini, dijanjiin pahala sama Allah kayak melempem kabeh gitu. Berarti kita ada kayak nggak nganggep apa gimana? Nah itu renungan saya dan kalian. Bukan antum aja, Anda juga lagi berenung. Kok kita ini yang janjiin pahala Allah loh, dan yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Kok kitanya santai-santai aja gitu loh. Nah itu cambukan banget buat kita. Padahal pastinya pemberian Allah itu nggak ada yang bisa nandingin, ya nggak? Betul nggak? Dan janji yang disampaikan Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran, kejujuran, karena beliau tidak berbicara kecuali menggunakan wahyu dari Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kita ayo kita bangkit, semangat. Nah, udah 1 pekan nih. Coba kita tanya sama diri kita, udah berapa juz Al-Quran kita baca? Ada yang belum pernah sama sekali. Belum pernah. Ada yang udah tarawehnya udah bolong. Mana dia orang itu? Kebanyakan makan gorengan nih. Semangat dong, ayo, ini pahala dari Allah. Ini musimnya pahala 70 kali lipat. Ini ada orang udah benar dia masuk ke masjidnya 23 rakaat tarawih sama witir. Lah, dia 8 dia keluar. Ada orang yang di sini begitu. Mana dia itu? Ente kalau mau 8, ente cari masjid yang 8. Biasanya pertimbangannya yang 8 rakaat itu bacaannya lebih panjang dan lebih lama, betul nggak gerakannya, ya kan? Itu namanya komit, ente bagus, nggak masalah. Ente datang ke masjid yang 8. Walaupun lo ya, antum boleh tanya sama semua ustadz, ijma ulama ya 20, biar tahu aja udah. Ini kita akhir zaman ngurang-ngurangin mulu nih. Ya salam. Ijma loh, 20. Nabi Muhammad SAW pernah tarawih. Dan mayoritas ulama meriwayatkan 20 rakaat. Sampai Sayyidina Umar dalam riwayat Imam Bukhari menyuruh sholat jamaah 20 rakaat. Lalu kita mau ngikutin siapa? Imam-imam besar 20 rakaat. Ya belakangan orang ada dipersingkat lagi di beberapa tempat jadi 10, jadi 8. Ya salam. Udah masih lebih mending daripada nggak sholat. Cuman ini udah masuk ke masjid yang 20, kenapa 8 keluar? Mau ngapain?
Pahalanya gede loh ini. Antum mungkin pernah dengar ada satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau minta doa. Beliau minta doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendoakan beliau agar bisa menjadi teman Nabi Muhammad SAW di surga. Wow, mintanya bukan cuma masuk surga loh. Nih saya bacakan hadis ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Jadi ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Beliau bilang pada suatu malam aku menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dong. Salawat. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya loh, enggak salat bahaya. Saya keluar sejenak ya, saya keluar. Ini hadis kuat juga nih. Antum pernah dengar enggak yang Nabi? Kan Nabi itu kan mimbarnya kan ada 3 tangga ya kan? Pernah ya kan? Naik tangga pertama amin, tangga kedua amin, tahu nggak ente? Itu hadisnya. Habis selesai khutbah, sahabat nanya tadi, aminkan apa ya Rasulullah? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar. Ternyata yang dengar cuma Nabi kan? Kata Nabi, datang tadi malaikat Jibril. Pertama kata malaikat Jibril, ragima anfum ri'im adraka Ramadan falam yughfar lah. Terhina seseorang yang masuk di bulan suci Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Artinya keterlaluan tuh orang. Artinya berarti puasa aja kagak. Karena orang Ramadan jangankan dia nggak baca wirid sekalipun, asal dia puasa aja dapat ampunan Allah gitu. Kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang puasa Ramadan dasarnya iman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, nggak mengharap pujian orang, Allah ampunin dosanya yang lalu. Imam Bukhari Muslim hadis. Berarti ini orang nggak puasa. Jadi makanya malaikat Jibril bilang, aminkan ya Rasulullah, amin gitu. Berarti ini orang udah kelewatan batas lah, ya kan? Seawam-awamnya orang harusnya puasa gitu. Yang kedua, yang diaminkan apa? Man dzukirta indahu falam yusalli alaik ragima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Terhina seseorang yang disebut namamu di hadapannya, dia tidak salawat padamu. Terhina orang itu. Aminkan ya Rasulullah. Amin. Itu hidup terhina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus otomatis. Ya salam, bilang ya salam itu. Ya. Saya kalau ceramah memang pakai ya salam. Jadi kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya? Tentang manfaat pahala. Ya salam kan zikirnya. Aduh, gimana nih Pak Komisaris nih Pak? Aneh di sini udah kayak keluarga. Saya ngisi mulai dari Es Parman dulu pembukaannya. Nanya nih, ini saksinya. Ya salam. Sampai di mana nih tadi? Yang ketiga insya Allah nggak terjadi sama kita, hati-hati loh. Man adraka walidayhi indahu au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Terhina seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya hidup. Ente nih dapetin orang tua ente hidup, atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi dia nggak menjadi penyebab masuk surganya Allah. Artinya dia berarti nggak bakti sama orang tuanya. Aminkan ya Rasulullah, amin. Hati-hati loh. Ini banyak nih orang akhir zaman nih. Begitu kenal bininya, waduh, orang tua dicuekin. Astagfirullahaladzim. Ini orang bodoh, bin apa lagi nih, bin goblok. Orang tua kok dicuekin. Itu karomah ente. Gimana sih?
Orang tua nggak ada gantinya, bini banyak bisa ada gantinya. Orang tua nggak ada. Bini, kalau ente mau ngajak orang itu nikah, ente bilang kalau ada orang tua aneh. Ane akan anggap orang tua anti, orang tua aneh, orang tua aneh, orang tua anti. Satu yang Ane minta, anti kurang ajar mana, Ane bisa maafin, kalau mau orang tua nggak bisa. Gitu, tegas dari awal. Ini duit dipegangin sama orang, ente yang nyari duit, kenapa jadi ente dipegangin? Yang penting kebutuhan dia ada. Orang tua kita kasih lebih dari yang lain. Mana ada sih, tunjukin nama aneh yang bangkrut karena bakti orang tua, mana? Tunjukin nama aneh, kagak bakal ketemu ente. Mau muslim kek, mau nggak muslim kek, dunianya maju. Kalau muslim dunia akhirat. Itu keyakinan kita. Ayo. Semua ini yang bapak-bapak yang jadi komisaris, yang dari direktur. Ente boleh dalemin nih, pasti pada bakti orang tua udah nggak jauh deh. Jadi orang bakti orang tua itu hidupnya selalu mujur, beruntung gitu ya, betul nggak? Beruntung aja, iya untung aja, bener. Ya ini juga mayoritas bakti lah. Cuma saya ingetin aja, kebanyakan orang berubah pas nikah, bukan lagi nikah deh, berubah. Orang tuanya jarang disapa, jarang. Giliran ke rumahnya beli martabak telurnya 3. Rumah orang tuanya telur 1. Waduh, ini anak ya Allah. Orang tuanya datang hatinya kesel. Ya, pakai datang lagi ke rumah tuh. Allah tahu loh hati ente. Istighfar loh ente yang banyak. Itu karomah kita tuh. Ente nggak dapat doa selain doa orang tua yang paling mujarab itu. Luar biasa. Dan saya sering ngomong anak-anak muda ini kan sekarang lagi ngomong kan investasi. Aduh, kebanyakan ngomong investasi, ujung-ujungnya banyak yang ini juga ketipu. Nih anak kasih bongkar nih, anak bongkar rahasia nih. Ente mau pakai boleh, nggak pakai ya rugi itu. Investasi terbaik untuk hari tua nih, ente dengerin anak. Senengin orang tua. Nah, pegang tuh omongan, pegang tuh. Investasi terbaik untuk masa tua antum. Sekarang antum senangin orang tua antum. Itu investasi terbaik. Ente nggak bakal susah hari tua itu bakal senang, bahagia. Kalau yang udah nggak punya orang tuanya gimana ya? Masih ada kan? Walaupun nggak ada di dunia kan ada di alam barzakh. Masih orang tua kita. Nggak putus kematian itu. Terus baktinya gimana? Perhatiin orang-orang yang dekat sama orang tua kita, paman, bibi, paham ya? Kakak adik kita, ponakan, cucunya dia, gitu. Itu sama aja kita bakti sama orang tua kita. Sedekah atas nama dia, masih bisa. Nah, bingung dah. Ya salah. Udah ente sekarang tuh orang lagi pada ngomong kalau investasi ini, investasi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sedekah. Udah itu nggak bakal dicolong orang, nggak bakal dikejar orang pajak, nggak bakal. Ya salam. Ajib ya. Sampai di mana ini saya? Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, beliau bilang, aku pernah menginap bersama Nabi Muhammad SAW. Maka waktu malam tuh, waktu Nabi pengen tahajud, dia berkhidmat sama Rasulullah, dibawain air wudhunya Nabi. Hebat ya. Nabi ini memang luar biasa, Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Itu nggak pernah nyepelein kebaikan orang. Kalau kita masih begitu. Kita anggap ya sekedar orang ngasih air wudhu doang kan kita anggap biasa-biasa aja kan. Coba tuh marbot masjid tuh, dia bersihin karpet, malam-malam ente lagi istirahat, ya kan, dia bersihin WC, ente belum tentu bisa dibersihin. Terus kita masuk kayak nggak ada penghargaan gitu. Udah digaji. Nabi Muhammad SAW nggak begitu. Ente bayangin orang datang bawain air wudhu doang, ente bayangin air wudhu doang dibawain. Bukan apa kata Nabi SAW?
Sal. Apa yang ente mau minta dari anak minta sekarang? Apa yang ente mau minta? Maksudnya mau minta doa apa? Ente mau minta doa apa dari anak? Emang kita nih kalau cerita Nabi Muhammad SAW ini air mata kita nggak tertahan. Ini orang paling baik, bro. Maka antum setia, jadi umatnya setia. Antum jangan bikin kecewa. Ya enggak? Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi Sal, mau minta apa ya? Fakultu, nah ini pintar, ini orang pintar banget yang minta doa. Emang kita mintanya doa dunia udah jauh-jauh ketemu kiai di pegunungan, orang soleh, bagus nih. Lah sampai sono cuman doanya minta naik pangkat, ya pangkat dunia. Belum tentu jadi bener ente habis naik, bisa jadi ente kena kerangkeng, bisa jadi. Nggak tahu ente mau ngapain minta doa begitu. Itu mah kalau soal rezeki dunia udah dipastiin waktu kita dalam rahim ibu kita. Bikat rizki itu udah tentuin. Ente apa yang ente pusing? Ente tinggal bersyukur doang kalau mau hidup senang, udah itu aja. Kalau nggak bersyukur mau sampai berapapun ya kurang. Ya nggak? Ya salam ente, ya salam ente. Balik ya. Akhirnya tanya sama Nabi, ayo ente mau minta doa apa? Bayangin di doanya waktu tahajud nih. As'aluka murafaqatak as'aluka murafaqatak fil jannah. Ya Rasulullah, saya tolong didoakan menjadi orang yang menemanimu dalam surganya Allah. Hebat. Top. Masya Allah, hebat ya. Ini orang yang begini nih gak bakal iri ngeliat orang kaya di dunia biasa-biasa aja. Dia ini punya cita-cita lebih. Itu cuma pengen punya rumah 3M lah, ya, itu kecil. Ini pengen dekat sama Nabi di surga. Udah di surga, dekatnya sama Nabi lagi, bukan sekedar masuk. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Au ghaira dzalik, ditantangin sama Nabi. Ada lagi yang lain? Wah, Nabi Muhammad tuh pandai terima kasih. Dan Nabi udah janji kan, kayak di antara ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah. Aku sama yang menanggung anak yatim seperti ini di surga. Nabi itu pandai terima kasih loh, itu yang baik lah di dunia ini. Saya cepat-cepat ya karena waktu ya. Kata dia, huwa dzak ya Rasulullah, hanya itu aja yang saya minta. Qala fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu bantu saya dengan kamu banyak bersujud pada Allah. Di dunia ini banyaknya apa? Sujud. Ya ini Ramadan ini. Saya pribadi, kalaupun saya sholat di masjid yang sebelah, saya sholat lagi di rumah, tambel lagi. Yang banyak deh, yang banyak bukan cuma sholat taraweh, qobliyah, ba'diyah, duha, ini yang banyakin. Dan sujud terbaik sujud ketika apa? Sholat. Banyakin aja sholat, inti banyakin. Ramadan banyakin sholat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Oke. Jadi saya ada 2 pertanyaan karena ini amanah dari panitia. Ada duit 50.000. Lumayan nih buat sedekah nih. Niatin buat apa? Sedekah. Yang dapat niatin buat sedekah buka puasa. Pertanyaan pertama, tentang manfaat pahala nanti di akhirat menjadi timbangan yang berat. Itu di surat apa? Ayat berapa? Tadi Anda ngomongin. Ya. Ayat. Ya salam, cakep ini Bang. Namanya siapa Pak? Pak Agus, coba tolong diberikan Pak Agus ini. Ya salam, cakep Pak Agus. Tuh duit buat sedekah tuh Pak Agus.
ya udah milik antum. Tapi lebih baik ya kalau mau dibawa ke akhirat disedekahin. Ya. Ini ada akhwat ada juga ya? Ada. Hah? Ada ya? Coba tadi yang minta sama Nabi SAW untuk berteman sama Nabi di surga, namanya siapa tadi? Akhwat, namanya siapa? Nama depannya aja deh. Hah? Robi'ah, ya benar. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab? Saya nggak tahu. Ya, coba dikasih yang jawab. Yang jujur aja tadi yang jawab pertama ya. Enggak kasih sekarang udah gue nggak ngapain di kantor. Akhirnya dia lupa. Bukan lupa. Kalau lupa mending, kalau lupa gimana? Susah sama susah kan lain. Susah biasa, susah gimana? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Alhamdulillah saya sesuai amanah ya. Sekarang jam 12:59. Saya tidak mau mengganggu waktu kalian, Anda dan saya juga. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah. Sedikit yang saya bicarakan menambah motivasi kita dekat dengan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat 13.00. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.